Pada tema kali ini, ya, saya akan menyampaikan karena ini ya musim penghujan. Kalau kita lihat di rumah sakit dari beberapa pasien memang ada informasi pasien-pasien demam berdarah, ya ada yang meninggal. Tetapi saya tidak yakin ya informasi karena informasi yang disampaikan dari beberapa pasien, sedangkan di rumah sakit insya Allah belum ada dan belum ada datanya. Tetapi walaupun demikian ini kita berkewajiban menjaga kesehatan, salah satunya adalah menyikapi hujan. Nah, dengan adanya hujan ini ciri khas nyamuk Aedes aegypti ya slide-nya ada ya. Nah, gambar nyamuknya yang tengah mungkin ya pokoknya kira-kira seperti itulah. Cirinya bloteng-bloteng, hitam putih. Itu biar orang-orang epidemiologi yang meneliti. Pokoknya nek nyamuk ya diberantas kan gitu ya. Dia tidak akan hilang seluruhnya diberantas. Jangan khawatir. Nanti dia akan tumbuh sendiri berkembang. Dia punya kemampuan untuk berkembang. Tetapi kita berkewajiban untuk mengamankan kesehatan. Saya akan menyampaikan dua bagian. Yang pertama adalah pre-hospital. Artinya kita harus memahami demam berdarah ini sebelum masuk rumah sakit atau sebelum sakit. Berarti kita harus bisa mengerti ciri-ciri proses penularan dari Aedes aegypti ini ya pada seseorang. Jadi virus Aedes aegypti, virus demam berdarah ini, virus dengue ya, nyamuknya Aedes aegypti ini sebenarnya yang diterita pada seseorang ketika dia menderita dan demam berdarah, betul-betul demam berdarah, ada nyamuk yang sejenis ini menggigit dia. Setelah menggigit, dia terbang, beranak pinak terbang kemana-mana sejauh kemampuannya diterbang. Setelah dia ketemu seseorang, dia menggigit lagi. Ada kemungkinan orang yang digigit berikutnya akan kena virus demam berdarah atau virus dengue ini. Jadi prosesnya seperti itu. Tetapi daya tahan seseorang tidak semuanya kena. Betul. Contohnya jenengan kemarin divaksin, ada yang baik-baik saja, tidak ada keluhan, ada yang sampai demam, baik-baik saja. Virus ini sama saja, semua. Virus corona kemarin juga gitu. Satu keluarga ada yang kena, salah satu yang rambut tiap hari tidak kena, banyak juga. Yang tidak mau rambut malah kena juga ada. Gimana? Jadi tergantung daya tahan masing-masing. Ini loh, Allah memberi keleluasaan. Barang siapa yang husnudon ingin sehat, insya Allah sehat. Mindsetnya sehat. Berarti pikirannya sehat, fisiknya sehat. Itu ya, Allah menghendaki seperti itu. Husnudon bilang. Nah, kembali ke demam berdarah tadi. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting kita menjaga kesehatan. Seseorang dikatakan sehat kalau ada keseimbangan. Keseimbangan antara pola makan, pola tidur, aktivitas. Kalau aktivitasnya berlebihan, jam istirahatnya kurang, ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Karena pelaku loh, melayang-layang, meriang-meriang gitu loh, capses ya gitu kan. Makannya kurang juga sama, intinya keseimbangan. Ya, monggo ini yang penting untuk membentengi diri kita dengan makan, tidur, dan aktivitas yang seimbang. Intinya itu saja. Nah, kembali ke demam berdarah. Kita tidak usah khawatir kita kena atau tidak. Yang penting adalah dengan ilmu bahwa ciri khas penyakit nyamuk Aedes aegypti ini adalah menempati air, genangan air yang jernih. Ya kan? Elegan ya. Nyamuknya ini elegan. Dia tidak di comberan bukan, tetapi ada tempat yang di sekitar kita. Kira-kira apa yang itu? Pertama yang sering, nah, kalau memelihara burung, ya melihara burung ya,
di apa namanya di sarang itu biasanya ada tempat air minum ya, bening itu. Atau tempat-tempat sampah kita yang plastik-plastik itu buang di kanan kiri kita, mungkin tempat sampah kena hujan, bening. Atau potongan bambu-bambu. Jadi kalau penjenengan peduli dengan kesehatan supaya nyamuk tidak berkembang, terutama Aedes aegypti, ini ya tempat-tempat seperti itu segera dengan 3M ya, menguras. Kalau tempatnya lebih besar, kalau kecil ditimbun aja, ya kan? Ya, menguras, menimbun, ya. Satunya apa? Menutup. Ya, kalau memang itu tempat minuman kita yang memang kita minum, ya ditutup dengan tutup. Itu intinya seperti itu. Dan dia menggigitnya siang hari, tidak malam hari. Jadi Aedes aegypti berarti aktivitas kita siang hari, anak-anak sekolah kita, adik-adik kita semua yang seperti kita hari ini, ya sepertinya ada kemungkinan karena dia memang menggigitnya seperti itu. Waktu-waktu pagi, waktu-waktu siang hari, malam enggak, bukan Aedes aegypti. Nah, ini ciri-ciri gampang ya. Jadi setiap kepedulian kita menjaga keluarga kita, berarti lingkungan kita harus bersih. Loh, ini ada tempat sampahan, ini ada airnya, ini begitu ini dihilangkan, nyamuk tidak bisa ya terbang jauh dari setelah menggigit orang yang sakit demam berdarah. Kalau dia berkembang, ternyata dia sebelum menggigit orang tertentu di rumah tertentu, dia transit dulu. Transit di bandara, tempat itu tadi minuman burung ya di sekitarnya, transit dulu di situ berkembang. Lah setelah berkembang banyak, kemudian dia nyebar dekat dengan rumah kita. Kalau nyamuknya orangnya 1 kilometer kena demam berdarah, kira-kira nyamuknya itu hanya tidak sampai kena angin dulu, terbang dia sudah tidak bisa melawan angin. Jadi dia transit. Ya, makanya tempat-tempat transit itu dibersihkan. Kata dia, jadi seperti itu. Kita bersihkan kanan kiri sajalah. Yang masalahnya kalau anak-anak kita ini sekolah. Lah sekarang gerakan sekolah bersihkan kanan kiri itu ya tidak ada kayaknya sekarang ini modelnya. Ya, apalagi model daring ini tempatnya di rumah lah. Ya seperti itulah kondisi masyarakat kita lingkungan kita. Alhamdulillah jazakumullah buka paling manfaat. Yang berikutnya adalah masalah ketika kita kena demam berdarah. Apa toh yang dirasakan? Panas. Lah kalau musim seperti ini dan ada informasi bahwa ada yang kena demam berdarah, ya kita pokoknya kayak gampang karena kita harus mengerti ciri-cirinya, itu ranahnya orang kesehatan. Nanti benar bingung juga. Kalau saya membahasakannya, intinya seperti ini. Setiap panas tinggi yang tidak turun-menurun, ya dikasih paracetamol juga tidak turun, Budrek sih tidak turun. Bukan saya mempromosikan merek ya. Ya, obat pasar itu sebenarnya boleh, tanpa resep boleh monggo. Tidak turun, jangan lama-lama. Karena patofisiologi perjalanan penyakit virus di dalam tubuh itu 3-4 hari itu kritis-kritisnya. Penelitian sampai sekarang seperti itu, menyimpulkan seperti itu. Jadi kalau jenengan, misalnya kita, bukan jenengan kita, atau seseorang ini sakit kok panasnya sudah 10 hari, 15 hari, saya yakin insya Allah bukan demam berdarah. Mungkin tipes yang lama itu, atau ya penyakit biasa, betul-betul nggak diobat-obati. Jadi muatan. Atau mungkin juga dia tidak ada batuk pilek, tetapi kekurangan minum. Ya, harusnya di rehidrasi, minum yang banyak. Kalau kita perhatikan, kalau kita kurang minum rasanya gimana? Subfebris, meriang-meriang. Ya dikatakan sakit, enggak, sebenarnya tidak begitu. Berarti minum. Dalilnya, nah, kita pakai dalil. Setiap panas api itu kalahnya dengan apa? Air. Monggo silahkan minum yang ada minum. Air. Badan kita meriang-meriang panas,
Sudahlah, tidak tahu ini demam berdarah atau apa. Minum terus menerus. Ya, maksud terus menerus ya, maksudnya ya 2 liter lebih lah sehari semalam. Maksudnya segitu. Wah, ini yang jadi masalah itu lagi sekarang lagi musim hujan. Kita ini gimana ya? Risih rasanya. Setiap minum sebentar, kemudian ke belakang. Gitu. Akhirnya males minum. Wah, ini peluang demam berdarah ini. Ya, peluang. Wong wis males nih. Nah, gitu. Biasanya mau males memang sasaran ya. Males itu. Nah, gitu begitu kena rasanya tidak nyaman juga minumnya kurang lagi. Jadi setiap panas apapun Bapak Ibu putra kita semuanya pertama harus diperbaiki rehidrasinya dengan minum. Syukur minum air hangat karena persepsinya minum air hangat itu menjadi hangat dan rasanya lebih nyaman. Nah, minum yang banyak. Nah, setelah minum yang banyak pasti akan turun dia. Lah kalau memang bukan demam berdarah akan berhenti sendiri sebenarnya. Sembuh. Tapi kalau demam berdarah dia akan muncul panas lagi. Nah, karena memang seperti itu. Dia akan seperti itu. Ya perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahaya demam berdarah ini adalah terjadi fragilitas pembuluh darah. Fragilitas pembuluh darah itu artinya apa? Pembuluh darah ini rapuh, pembuluh darah itu rapuh Pak. Pembuluh darah bukan yang besar gini, yang kecil-kecil rapuh. Sehingga apa? Aliran darah ini bocor ke kanan kiri di dalam sel-sel tubuh kita. Maka pada orang yang demam berdarah itu di ujung tangan sama kaki ini rasanya anyep dan rasanya kayak ada air anyep gitu. Tapi kalau dipegang gini panas tapi basah, anyep. Bukan panas karena keringat, bukan ya. Tapi memang anyep karena bocornya pembuluh darah sehingga cairannya itu habis. Maka bahaya demam berdarah itu kekurangan cairan darah. Nah, cocok sekali penanganannya. Setiap panas, delelai demam berdarah kok panas itu. Gusti Allah tinggalkan kan gitu ya. Kalau demam berdarah tidak panas, terus kehilangan cairan, bagaimana kita bisa mendeteksi? Nah, itu minum yang banyak. Dengan minum banyak, sirkulasi di dalam tubuh ini akan terjaga dan berikutnya adalah setelah air hilang akan kekurangan protein. Lah, kalau minum banyak, protein di dalam tubuh ini akan terjaga dan akan menyumbat pembuluh darah yang ada. Dan itu stabil. Maka di dalam penanganan di urgensi kritis pasien demam berdarah itu sebenarnya adalah bagaimana menyumbat pembuluh darah itu. Plasma, transfusi plasma sebenarnya, bukan transfusi eritrosit warna merah, plasma yang dimasukkan ya. Darah itu ada bagian merah, ada bagian bening, itu proteinnya di plasma, tadi transfusi plasma. Nah itu urusannya rumah sakit ya. Kita di dalam masyarakat adalah bagaimana, yaitu tadi minum yang banyak supaya apa? Mencegah terjadi fase berikutnya tidak terjadi. Fase berikutnya tidak terjadi, itu yang penting. Kalau jenengan hari pertama, kedua minum banyak, pol-polnya panas dibantu dengan paracetamol, saya yakin jenengan nanti akan bertahan dan melewati masa kritis 3-4 hari. Bapak Ibu, tanda berikutnya kalau terjadi di samping tadi ngembesnya pembuluh darah yang nampak adalah di ujung tangan sama kaki dingin, tetapi badannya panas. Yang berikutnya perlu diperhatikan adalah nyeri ulu hati. Sebelum terjadinya proses anyepnya tangan, sebenarnya paling sensitif bagian tubuh kita terhadap sesuatu hal ketidakseimbangan di dalam tubuh kita sebenarnya ulu hati. Ulu hati itu sebenarnya bahasa Jawa ya. Letaknya di bawah epigastrium di sini. Ini epigastrium di bawah sini ulu hati. Paling sensitif bagian tubuh kita, paling sensitif. Saya katakan paling sensitif seperti apa? Demam berdarah kalau memang prosesnya berlanjut, dia akan ngembes di situ lebih dulu. Jadi ulu hati sebenarnya menunjukkan bahwa itu ada lokasi lambung.
lambung itu waduk. Waduk itu tempat ngaduk-aduk. Nah, makanan dijur, laduk, waduk. Itu paling sensitif. Itu kalau proses jauh berdarah. Ini kita cerita yang lainnya, sensitif. Nah, masalah sensitif kan banyak ya. Psikis, arahnya psikis. Kalau bahasa dangdutnya, jenengan pernah mendengarkan dangdut? Saya dengarkan tapi tak ambil dalilnya. Dangdut Citata lagunya. Dia kan berkisah tentang putus pacar ya. Nah, sakitnya tuh di sini. Tidak ada sakit di sini, tidak ada. Saya tidak itu, saya tidak sakit. Setiap problem kita namanya stres, problemnya stres ya, problem stres, problem pikiran stres, stres fisik stres, ya macam-macam. Gak disopo ya stres, gegeran ya stres, anak masa semuanya problemnya stres. Yang paling sensitif itu di sini. Iya tak? Nek pegel dengan siapa? Istri ya. Pegel dengan getem-getem. Itu sebenarnya adalah sudah mulai ngembes luka di dalam ala lambung. Perih gitu, pegel. Itu karena apa? Asam lambungnya itu karena saraf simpatis kita, simpatis ya. Stres itu simpatis. Itu langsung banyak asam lambungnya. Padahal jarene petugas kesehatan asam lambung ini kan kena makanan sing pedes kecut kopi. Iya betul itu juga. Tetapi ada sisi lain yang namanya tadi stres. Itu lebih ganas, lebih lebih reaksinya lebih luar biasa dibanding pedes kecut kopi. Tetapi jenengan kayak gitu ya jangan nyoba pedes kecut kopi, wis kenal dari ulu hati kok. Ya gitu ya. Jadi ini kembali ke demam berdarah. Oh sebentar. Ini nek kata tutupnya kok bingung ini. Saya delete toh. Bagaimana menyiasat itu? Lah nek dokter ya diobati, dinetralkan dengan asam lambungnya, netralkan obat-obat. Nanti nyebut merek lagi, ya obat-obat mah gitu ya. Lu kok sembuh? Ya sembuh karena nusewu asam lambungnya sementen nggih, sak kepel, obatnya ini sak kepel, ketemu kan netral. Lah itu rong kepel, perang kepel dikai obat, ya nggak bisa netral. Dulu efektif, nggak sekarang nggak efektif. Ya stresnya tambah nemen kok ya. Ditambah lagi kena makanan pedes kecut kopi. Nah, kalau saya di samping menetralisir tadi dengan obat-obatan, satu hal yang perlu saya sampaikan adalah ilmu dagelan. Dagelan itu aja sensitif. Dagelan ini teko, nek apa kita ceritakan problem apapun, dagelan. Jadi seperti itu. Nek pusing paye pusing, halah itu musyawarah, saya ikut mikir teman-teman, saya musyawarah mungkin kantor hasilnya. Supaya bisa istirahat, bisa ada waktu istirahat, besok bisa ngerambut jamaah lagi. Demi juga di dalam keluarga. Kalau hari ini kita sehat, besok kita bisa membantu anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Oh jadi dipikir, kalau dipikir stres, apa nih dipikir selesai? Tidak. Semalam dipikir tidak selesai. Mending malam itu adalah tidur. Tapi saya nggak bisa tidur Pak Dokter. Iya karena stres. Itulah itu tidak bilang. Kembali lagi ridho dikembalikan kepada Allah bahwa semuanya titipan. Itu masalah. Kita kembali ke demam berdarah. Tadi nyeri ulu hati itu berarti terjadi ngembet cairan bening keluar. Kalau itu bocornya, rapuhnya pembuluh darah semakin besar, Mbak Ibu, itu yang keluar bukan cairan bening lagi, darah. Maka jangan heran pada demam berdarah yang berlanjut dia muntah darah. Kalau dibawa beraknya darah. Karena kalau isi lambung kan kalau tidak cocok kan dikeluarkan, dibaliknya refleks dikembalikan muntah. Kalau dibelablas menjadi mungkin mencret atau berak darah, warnanya menjadi hitam. Itu darah Bapak Ibu. Nah, itu urusannya dokter lah. Kita
bahwa bahayanya demam berdarah seperti itu. Lah kalau udah gini balapan, dokter itu balapan, dikasih ini, lah ternyata ini lebih parah sehingga terlambat ya, walau alam Allah mengambil dia, ya seperti itu yang kejadian. Tetapi kalau sejak awal jenengan, lu saya minumnya banyak, masuk rumah sakit, lebih gampang lagi. Jadi sebenarnya peran pre-hospital, peran pencegahan bukan membunuh nyamuknya saja, tetapi penanganan awal kasus demam berdarah ini tergantung kepada kita semuanya. Nah, tergantung pada kita, kepedulian kita semuanya terhadap menjaga kesehatan. Nah, kalau kita memang punya ingin sehat, maka kita harus menjaga, harus konsisten dengan menjaga pola-pola yang saya sampaikan tadi. Pola makan hidup sehat, lingkungan sehat, tidur yang sehat, ya berkualitas dan seterusnya. Itu perlu konsisten, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita konsisten hari ini, besok enggak, ya karena kesibukan kita, kelupaan kita. Itu terjadi bukan pada penjenengan saja, pada saya juga. Iya betul. Pada saya juga semua. Maka disinilah kita peran saling ingat mengingatkan. Betul nggih? Jadi demam berdarah gampang. Ya, itu ilmunya seperti itu, dan kita jangan lupa kita mohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa semuanya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita hanya usaha, tetapi kalau sudah Allah menghendaki, ya kita tidak bisa. Tetapi dalam hal ini kita menyiapkan bisa akhir yang baik. Makanya tadi awal saya sampaikan, untuk bisa masuk surga, dalilnya tidak harus sehat. Jadi Bapak Ibu yang gerak, berbanggalah, tetap berusaha untuk sehat. Jangan jatuh mental. Gara-gara kita gerak, sambungnya kedut. Gara-gara kita gerak, mental kita kedut. Sehingga kita, dan para pengurus saya mengharapkan juga, justru ini adalah fase-fase akhir, walaupun belum tentu berakhir. Harus diramut, didampingi supaya sukses. Karena cita-citanya adalah wa may yutilahu wa rasulahu fil jannah, akhir husnul khotimah. Salam satu nih, semangat ya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, yang jelas Bapak Ibu bisa senang sekarang, kenapa ditunda? Barangkali besok lebih bisa senang lagi. Jangan sampai kita punya prinsip bersusah-susah, padahal besok belum tentu senang. Artinya apa? Kita mensyukuri yang sekarang ini. Pemberian musibah pun kita bikin senang. Duitnya wakil, ya senang. Nah, gitu. Anak sehat semuanya, senang semuanya. Ngaji lancar, senang. Apapun sebenarnya adalah pemberian yang terbaik yang diberikan Allah. Kita merasa tidak baik, itu adalah persepsi kita, persepsi manusia itu sendiri, bahwa sesungguhnya Allah adalah yang terbaik memberikan apapun kepada umatnya. Demikian, lebih kurang saya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.